Pemirsa, harga kebutuhan pokok serba mahal. Seorang ibu di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur nekat mencuri sembako di salah satu minimarket. Mirisnya, saat beraksi sang ibu membawa serta anak dan suami yang menunggu di luar. Aksi seorang ibu dengan leluasa mencuri sejumlah bahan kebutuhan pokok di salah satu minimarket di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terekam kamera pengawas. Dari pantauan CCTV, sejumlah bahan kebutuhan pokok diambilnya, seperti gula, roti, teh, dan sereal. Barang-barang ini pun langsung dimasukkan ke dalam tas yang sudah disiapkan. Menurut salah satu karyawan, usai melakukan aksinya, pelaku langsung kabur meninggalkan minimarket. Langsung keadaan tokonya tuh sepi. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu yang masuk tanpa sepengetahuan anak-anak sini juga, karena mereka tuh sementara sibuk di area kasir. Terus dia pas ke situ ambil barang, langsung disimpan ke tasnya, dan itu tasnya tuh ada 2. Jadi tiba-tiba dia keluar, terus selang 3 menit dia keluar, itu buru-buru, terus tasnya kelihatan penuh. Baru kasirnya saya sama peramonnya saya itu kaget, kok ada orang masuk. Mirisnya, di parkiran minimarket tersebut telah menanti suami beserta anak pelaku dengan berkendara motor. Video pencurian ini pun viral di media sosial. Saat ini pihak keamanan minimarket tengah menelusuri keberadaan pelaku. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pengemudi minibus yang memukul sopir bus Transjakarta menyerahkan diri. Peristiwa pemukulan viral di media sosial. Inilah video amatir warga yang merekam saat pengemudi mobil minibus menghampiri dan memukul sopir bus Transjakarta setelah sempat adu mulut di Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis malam lalu. Diketahui sebelum terjadi pemukulan, kedua kendaraan sama-sama melaju dari arah Cilandak menuju Pasar Rebo, Jakarta Timur. Namun karena saling serobot, kemudian berlanjut adu mulut, hingga akhirnya terjadi pemukulan terhadap sopir bus Transjakarta. Peristiwa ini kemudian viral setelah rekaman aksi pelaku diunggah oleh salah satu penumpang bus Transjakarta di media sosial. Saya lihat mobil Transjakarta kan dari sana ke sini, ya kan? Nah, tahu-tahu Transjakarta berhenti tiba-tiba. Begitu saya maju ke depan, saya lihat ada mobil sedan yang sampingnya itu ada penyok gitu. Nah, terus yang di mobil sedan itu keluar, dikit-dikit sama sopir Transjakarta. Tak terima diperlakukan demikian, sopir bus Transjakarta memilih melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Selatan. Pengemudi minibus akhirnya menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat malam setelah videonya viral di media sosial. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kesal tak diberi uang, 2 pelaku pemalakan sopir truk pecahkan kaca di pintu masuk Tol Balaraja Barat, Banten. Kejadian ini membuat supir truk resah dan berharap polisi melakukan patroli di wilayah ini. Pak Bos, lihat Pak Bos. Saya dipinta uang maksa, begitu kaca mobil pecahin Pak Bos. Lihat Pak Bos, orangnya Pak Bos, orangnya Pak Bos. Inilah video rekaman milik supir truk saat terlibat adu mulut dengan 2 orang pelaku pemalakan di pintu masuk Tol Balaraja Barat, Kabupaten Tangerang, Banten. Pecahin kaca mobil ya Pak Bos. Balaraja Pak Bos. Pak Bos, lihat Pak Bos. Menolak memberikan uang, kedua pelaku memecahkan kaca truk kontainer yang dikendarai korban menggunakan batu. Orangnya Pak Bos tuh. Setelah terlibat adu mulut, kedua pelaku kabur meninggalkan lokasi. Pecahin kaca mobil Pak Bos. Merasakan itu, sebagai supir bang. Ya kalau bisa ya diberangkatkan yang itu. Apa pernah kejadian seperti itu? Sering sih, biasanya iya, kayak ban apa. Lagi itu malaknya Uang ya apa baik kalau tidur kita HP, iya, dompet. Mau nggak hati-hati tetap aja, namanya tidur kan kita. Sejumlah supir truk yang melintas dan beristirahat di kawasan ini mengaku resah dan meminta pihak kepolisian gencar melakukan patroli. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua yang akan digelar pada 30 Agustus mendatang. Untuk pertama kalinya, kelima tersangka akan dihadirkan dalam rekonstruksi kali ini.
Rekonstruksi kasus kematian Brigadir Joshua akan digelar di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 30 Agustus. 5 tersangka pembunuhan Joshua, yakni Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf akan hadir dalam rekonstruksi nanti. Tidak hanya kelima tersangka, rekonstruksi juga akan dihadiri oleh Komnas HAM, para kuasa hukum tersangka, hingga jaksa penuntut umum. Mereka dihadirkan demi menjaga agar penyelidikan kasus ini berjalan secara transparan. Kalau itu teknis kan, itu biar itu diserahkan kepada tim penyidik. Yang penting semuanya doakan bahwa kita semua tetap seperti komitmen kita, semuanya transparan, tidak ada yang kita tutup-tutupi, kita proses sesuai dengan fakta dan kebenaran, dan itu janji kita. Selain itu, Putri Chandrawati akan dikonfrontir dengan 3 tersangka pembunuhan Joshua 31 Agustus mendatang. Mereka akan diperiksa secara bersamaan. Dalam kasus kematian Brigadir Joshua, Putri diduga mengikuti skenario yang dikarang suaminya Verdi Sambo. Selain itu, Putri diduga mengajak Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf ke rumah dinas Sambo yang merupakan tempat eksekusi Joshua. Tak hanya itu, Putri diduga menawarkan uang kepada Baradae, Bribka Riki, dan Kuat Ma'ruf untuk membuat laporan soal dugaan pelecehan seksual dengan terlapor Brigadir Joshua. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, menanggapi rencana rekonstruksi kematian Brigadir Joshua, beberapa hari mendatang, Kapolri Jenderal Sigit Prabowo menyerahkan kepada tim penyidik. Kalau itu teknis kan, itu biar itu diserahkan kepada tim penyidik. Yang penting semuanya doakan bahwa kita semua tetap seperti komitmen kita, semuanya transparan, tidak ada yang kita tutup-tutupi, kita proses sesuai dengan fakta dan kebenaran, dan itu janji kita. Ya, terima kasih ya. BUMN Jasa Survei bersama Apexi luncurkan program digital untuk mengukur capaian tingkat kinerja pemerintah kota. Dalam program ini terdapat 17 indikator yang akan menjadi ukuran mulai dari kemiskinan, kelaparan, hingga lingkungan sosial. Mendukung keberlanjutan multi-stakeholder dalam mengelola aspek pembangunan, lingkungan, sosial, hingga tata kelola di tingkat kota, salah satu anggota BUMN Jasa Survei bersama Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia meluncurkan program Integrated Sustainable Indonesia Movement for Cities dalam platform digital. Melalui program ini, pemerintah kota bisa mengungkapkan data dan mengukur capaian dalam akselerasi performa capaian setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan dalam program ISIM for Cities ini terdapat 17 indikator yang menjadi ukuran seperti kemiskinan, kelaparan, hingga terkait lingkungan sosial. Kemiskinan, kemudian kelaparan, ya tidak ada kemiskinan, nggak ada kelaparan, kemudian akses terhadap air, akses terhadap pekerjaan, kemudian masalah gender, kemudian hal-hal lain yang terkait dengan lingkungan, kemudian sosial, itu yang akan kita capai. Program ISIM for Cities ini telah dikembangkan bekerja sama dan berkolaborasi dengan mitra strategis antara lain Apexi, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Biro Pusat Statistik, dan Global Reporting Initiative. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Ketiadaan akses jalan penghubung membuat petani kesulitan untuk membawa hasil kebun ke kota. Beruntung, ada program TNI Manunggal membangun desa yang membuka akses jalan untuk warga. Ratusan personil TNI dari Kodim 0110 Aceh Barat Daya diterjunkan melalui program TNI Manunggal Bangun Desa ke-114 untuk membuka dan membangun akses jalan baru sepanjang 2.180 meter di kawasan perkebunan Desa Kai Aceh, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya Aceh. Pembangunan akses jalan ini diharapkan mempermudah warga untuk membawa hasil kebun jengkolnya ke kota dengan mudah hingga bisa meningkatkan perekonomian warga. Kabupaten Aceh Barat Daya Aceh ini terkenal dengan hasil kebun jengkolnya, bahkan telah mendapat sertifikasi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kebun-kebun yang ada di
sekitar desa ini diperlukan untuk mobilisasi pengangkutan. Jadi jalan yang kita buka ini sangat membantu masyarakat dalam pengangkutan hasil kebun. Selain membenahi infrastruktur, dalam kemanunggalan TNI dan rakyat ini juga untuk memupuk semangat kebangsaan serta membangkitkan rasa gotong royong antar warga dan TNI. Dari Kabupaten Aceh Baradaya Aceh, Aksa, iNews melaporkan. Pawai budaya Rimpu Tembe di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat berlangsung meriah. Puluhan ribu peserta turut ambil bagian dalam pawai budaya ini. Sekitar 50.000 peserta pawai Festival Rimpu meriahkan pawai Rimpu dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-77 di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Tarian khas Bima seperti tari Pasapu, Monca, tari Buja Kadanda juga turut ditampilkan dalam pawai budaya ini. Selain meriah, acara pawai Rimpu ini juga meningkatkan penjualan pelaku usaha mikro kecil menengah. Sarung tenun tradisional Bima habis diborong peserta meski dengan harga lebih tinggi dari biasa. Semua stand yang disiapkan penuh. Dan alhamdulillah dari teman-teman penenun saya mendapat informasi hampir stok tenun goli itu habis. Kita melihat peningkatan ekonomi masyarakat lewat UMKM yang terkait dengan tenunan. Busana Rimpu ini hanya dimiliki oleh masyarakat Bima Dompu sejak masuknya Islam melalui hubungan kerjasama antar Kerajaan Bima dan Kerajaan Goa Sulawesi. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan, iNews melaporkan. Partai Amanat Nasional merekomendasikan 9 tokoh sebagai bakal Capres-Cawapres 2024. 9 tokoh bakal Capres-Cawapres 2024 ini terbagi menjadi 3 klaster, yakni dari elit parpol, menteri, hingga kepala daerah. Dari elit parpol ada nama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto, Ketua Umum P3 Soeharto Manoarfa, serta Puan Maharani dari PDIP. Dari kalangan profesional muncul nama Erick Thohir yang menjabat sebagai Menteri BUMN. Sementara itu, dari klaster kepala daerah ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, serta Khofifah Indar Paraswangasa. Sepatutnya kita bersyukur dan berterima kasih. Mas, ini baru diterima saja usulan. Dibahas pada saatnya nanti. Artinya akan mengerucut lagi Pak nanti. Jadi beliau jelas ya. Jadi belum diputuskan oleh Rakernas. Ini Rakernas baru menerima usulan dari wilayah-wilayah yang ikut Rakernas. Partai Perindo dengan hangat menyambut bergabungnya Mahyudin sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Perindo. Mahyudin bersama Partai Perindo akan seirama senada memenangkan Partai Persatuan Indonesia di pemilu 2024 mendatang. Rekam jejak Dr. Haji Mahyudin STMN dalam ranah pemerintahan dan perpolitikan tanah air tak perlu diragukan lagi. Mengawali karir sebagai anggota DPR RI, Bupati Kutai Timur, dan kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin pun jatuh hati kepada Partai Perindo. Partai Perindo merupakan partai yang istimewa bagi Mahyudin karena memiliki karakter inklusif bagi semua golongan. Perindo sangat konsisten untuk memperjuangkan persatuan yang muaranya tentu saja kesejahteraan rakyat. Yang kedua adalah Partai Perindo ini partai yang inklusif, yang terbuka bagi semua kalangan. Saya kira ini sangat bagus untuk menjunjung tinggi kebinekaan. Bergabungnya Bapak Dr. Haji Mahyudin dengan track record beliau yang sangat lengkap di eksekutif, di legislatif, kemudian juga keterlibatan beliau dalam politik Indonesia pasca reformasi. Ini menurut saya menunjukkan bahwa basis keberterimaan Perindo di tengah masyarakat semakin luas. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo resmi melantik Mahyudin sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Perindo. Saya rasa ini satu hal yang sangat membangun optimisme dari seluruh anggota pengurus dari Partai Perindo, karena tentunya
kita ada Pak TGB dengan tentunya ketokohannya sendiri, Pak Mahyudin dengan ketokohannya sendiri. Nanti banyak lagi tokoh-tokoh lain gabung dan ketokohannya sendiri. Karena tidak ada satu orang pun yang mungkin menjadi tokoh untuk semua. Dengan bergabungnya Mahyudin, diharapkan dapat membawa semangat dan manfaat baru bagi seluruh kader Partai Perindo. Tim Liputan iNews melaporkan. 15.000 santri Nusantara gelar istighosah untuk mendukung Ganjar Pranowo menjadi presiden di 2024. Sementara itu Sandiaga Uno didoakan jadi presiden saat bantu sesepuh di Pulau Pahwang, Lampung. Himpunan Santri Nusantara atau HISNU menggelar sholawat dan doa bersama untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-77. Istighosah ini juga mendoakan agar Ganjar Pranowo terpilih menjadi presiden di tahun 2024. 15.000 peserta doa bersama terdiri dari ulama, habaib, dan santri se-Jabodetabek. Koordinator Nasional HISNU Yusuf bertekad untuk terus menggelar doa dan sholawat ini sebagai ikhtiar agar Indonesia diberikan kedamaian dan kemakmuran. Acara hari ini adalah acara pertama berselawat dan doa untuk rezeki dalam rangka memperingati hari ulang tahun Indonesia yang ke-77. Itu adalah rangkaian utama. Rangkaian kedua adalah mendoakan mudah-mudahan Pak Ganjar Pranowo dijabai menjadi presiden 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, di Pesawaran Lampung, Menparekraf Sandiaga Uno menemui sesepuh bernama Barmawi yang berusia 77 tahun. Sandiaga berbincang soal sejarah hingga perubahan Pulau Pahawang dari masa ke masa. Sandiaga juga memberikan alat semprot pestisida ke Barmawi yang sehari-hari masih aktif berkebun. Dalam pertemuan ini, sesepuh Pulau Pahawang ini berharap Sandiaga terpilih menjadi presiden. Mudah-mudahan ke depannya Pak Manti bisa terpilih. Ya. Lebih dekat kalau saya terpilih mah Pak Manti. Terpilih jadi apa nih Pak? Apa aja, jadi presiden tah. Di Pulau Pahawang, Menparekraf menemukan transformasi masyarakat pertanian menuju masyarakat pariwisata. Sandiaga berharap setiap pembangunan yang ada harus merangkul masyarakat setempat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertemu Farel Prayoga, penyanyi cilik asal Banyuwangi. Sekarang orang seluruh dunia itu dalam kesempatan ini Ganjar mendapat kejutan dari Farel berupa lagu berjudul Tugiman. Selain Tugiman, Farel juga menghibur Ganjar dengan lagu-lagu hits seperti Ojo Bandingke hingga lagu terbarunya yang berjudul Hujan. Melihat bakat Farel, Ganjar bangga dan menyebut banyak anak-anak daerah yang memiliki potensi luar biasa. Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah ini melantik pengurus Kagama di Gor Tawang Alun Banyuwangi. Tetap semangat anak-anak, belajar dulu. Betul Pak Jokowi? Dipesenin apa ya? Nyanyi boleh, belajar harus. Dan dia belajar terus mau jadi pilot. Perusahaan luar angkasa swasta Amerika Serikat milik Elon Musk, SpaceX, meluncurkan 54 satelit Starlink ke orbit. Informasinya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.